Pada 21 Juli 2019, seorang petani di daerah Ciberem, Sukabumi, Jawa Barat yang hendak bekerja di sawah miliknya, tiba-tiba saja dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad seorang perempuan dalam kondisi telanjang tanpa menggunakan sehelai benang pun. Tubuh tidak bernyawa itu tergeletak begitu saja dengan posisi tengkurap dan sudah ditutup dengan tanah meskipun tidak sampai terkubur sepenuhnya. Petani yang syok dengan pemandangan horor tersebut seketika berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Para warga yang mendengar teriakan tersebut segera berlarian mendekati sumber suara. Beberapa orang yang menghampiri sumber suara itu juga tidak kalah kagetnya ketika melihat pemandangan yang tidak biasa tersebut. Salah satu dari warga kemudian berinisiatif melaporkan penemuan tersebut kepada aparat kepolisian setempat. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan itu segera mendatangi lokasi. Setibanya di lokasi tersebut, aparat kepolisian segera memasang garis polisi untuk mengamankan tempat kejadian perkara penemuan jasad itu dari para warga yang telah berkerumun di lokasi. Selain itu guys, pihak berwajib juga segera mengevakuasi jasad wanita tanpa busana itu ke rumah sakit terdekat serta melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti terkait dengan kasus ini. Dari hasil olah TKP sementara, aparat kepolisian sama sekali tidak menemukan identitas dari korban. Selain itu guys, pihak berwajib juga tidak berhasil menemukan bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus ini. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim forensik, diketahui bahwa jasad wanita itu bernama Amelia Ulfa Supandi, berusia 22 tahun yang merupakan warga Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan hasil otopsi yang telah dilakukan oleh tim forensik mengungkapkan bahwa penyebab kematian adalah akibat luka patah tulang di bagian lehernya. Selain itu guys, dokter juga mengatakan di bagian kepala korban terdapat beberapa luka benturan akibat benda tumpul. Berdasarkan informasi yang telah dikantongi aparat kepolisian, tim penyidik segera bergerak menuju ke rumah keluarga Amelia Ulfa Supandi untuk memberitahukan tentang berita duka tersebut. Sesampainya di rumah itu, aparat kepolisian segera menyampaikan kepada keluarga Amelia Ulfa Supandi jika gadis cantik itu ditemukan telah meninggal dunia ratusan kilometer dari rumahnya. Mengetahui hal tersebut, keluarga dari Amelia Ulfa Supandi langsung berteriak histeris ketika mendengar penjelasan dari aparat kepolisian. Mereka tidak menyangka bahwa kepergian Amelia Ulfa Supandi untuk melanjutkan pendidikannya malah berujung dengan mengenaskan. Pihak keluarga menceritakan kepada aparat kepolisian bahwa pada hari Sabtu 20 Juli 2019 atau sehari sebelumnya, Amelia sempat meminta izin untuk mendaftar S1 ke Institut Pertanian Bogor atau disingkat IPB. Saat berpamitan tersebut, Amelia juga menjelaskan kepada orang tuanya jika pada sore harinya setelah selesai mengurus pendaftaran, ia akan langsung pulang ke rumah mereka di Cianjur dengan menaiki kendaraan umum. Pihak keluarga yang tidak merasa curiga atau memiliki firasat buruk tentu saja mengizinkan putri mereka tercinta untuk menggapai cita-citanya. Mereka mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Amelia saat menjelang maghrib. Saat itu guys, Amelia Ulfa Supandi mengaku dalam perjalanan dari Ciawi menuju ke Cianjur menggunakan mobil angkutan umum. Di dalam obrolan tersebut, orang tuanya sempat berkata hati-hati kepada anak mereka karena saat itu cuaca kebetulan sedang mendung. Namun setelah mengakhiri pembicaraan mereka, sang anak tidak pernah sampai ke rumah mereka hingga aparat kepolisian tiba dengan membawa kabar duka. Amelia Ulfa Supandi berusia 22 tahun merupakan seorang wanita cantik yang tinggal bersama dengan keluarganya di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Di mata keluarganya, Amelia Ulfa Supandi dikenal sebagai seorang anak yang sangat cantik, anggun, ramah, dan sangat menjunjung tinggi ilmu pendidikan. Amelia merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor dengan mengambil gelar D3 jurusan Teknologi Industri Benih. Setelah lulus dari D3, Amelia mempunyai niat untuk melanjutkan pendidikannya ke strata 1 di universitas yang sama. Keputusan Amelia untuk melanjutkan pendidikannya tersebut juga mendapatkan dukungan penuh dari keluarga besarnya. Pihak keluarga juga menjelaskan bahwa pada saat Amelia duduk di bangku SMA, gadis cantik itu juga terkenal sangat aktif. Hal tersebut dibuktikan dengan mengikuti beberapa organisasi yang ada di sekolahnya. Tidak hanya itu saja guys, saat duduk di bangku kuliah, Amelia Ulfa Supandi juga terkenal aktif di kampus tempatnya menimba ilmu. Sedangkan menurut beberapa teman dekatnya di kampus, Amelia Ulfa Supandi dikenal sebagai seorang siswi yang rajin, baik, aktif, dan selalu mendapatkan nilai yang sangat memuaskan di kelasnya. Mendengarkan penjelasan dari pihak keluarga Amelia, tim penyidik yang menangani kasus ini segera memeriksa beberapa teman dekat dari Amelia untuk mendapatkan informasi lain yang mungkin berguna untuk mengungkap kasus ini. Setidaknya aparat kepolisian memeriksa sebanyak 15 orang teman dari Amelia serta beberapa orang yang menjadi saksi mata dalam kasus ini. Tidak hanya itu saja guys, aparat kepolisian juga sempat mengecek nomor ponsel milik Amelia yang mengarahkan pemeriksaan tersebut ke seorang penadah yang membeli handphone milik Amelia Ulfa Supandi. Dari penadah itu, aparat kepolisian berhasil mengantongi ciri-ciri dari penjual ponsel yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap Amelia. Ciri-ciri yang disebutkan yakni seorang pria berambut cepat, kurus, dan berprofesi sebagai seorang supir angkot jurusan Ciawi Cianjur. Aparat kepolisian pun langsung mendatangi terminal tempat tongkrongan dari para supir angkot untuk mencari informasi yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah dikantongi pihak kepolisian. 11 hari setelah rangkaian penyelidikan yang panjang, pada 2 Agustus 2019, sebanyak 3 mobil dari tim Satreskrim Polres Sukabumi Kota langsung meringkus Rahmat berusia 25 tahun di Jalan Veteran Kampung Waas, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. 6 anggota kepolisian bersenjata lengkap dengan sigap langsung menyerbu sebuah mobil pick-up bernopol F8472WJ warna biru yang pada saat itu tengah berhenti di lampu merah dan dikendarai oleh Rahmat. Ia pun langsung digiring ke Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Rahmat mengakui bahwa dirinya memang telah melakukan pembunuhan terhadap Amelia Ulfa Supandi. Kepada tim penyidik, Rahmat menjelaskan secara rinci bagaimana kronologi kejadian yang menyebabkan Amelia Ulfa Supandi harus meregang nyawa. Jadi begini guys ceritanya. Pada 20 Juli 2019 sore hari, saat itu Rahmat sedang mengemudikan mobil angkutan umum yang menjadi pekerjaannya setiap hari. Sore itu, seorang wanita bernama Amelia Ulfa Supandi menaiki mobil angkot tersebut tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun dan duduk di samping bangku kemudi. Rahmat juga menjelaskan saat wanita cantik itu naik ke mobil angkotnya, mobil dalam kondisi penuh penumpang. Namun sesampainya di daerah Cimaras, penumpang angkot itu kemudian turun sehingga hanya menyisakan Amelia Ulfa Supandi seorang diri. Mobil angkot itu kemudian melanjutkan perjalanan seperti biasanya. Setibanya di Cianjur dan melihat Amelia seorang diri, timbullah niat jahat di pikiran Rahmat untuk menguasai handphone milik penumpangnya tersebut. Dan tanpa banyak basa-basi, Rahmat langsung melumpuhkan Amelia dengan cara membekap bagian hidung dan mulutnya sampai sang korban itu pingsan. Setelah melihat sang penumpang itu pingsan, ia bergegas mengambil barang-barang berharga milik Amelia seperti dompet berisi uang tunai dan juga handphone.
Setelah itu guys, Rahmat membuang tas yang dibawa oleh sang penumpang di daerah Gekbrong Cianjur. Ia kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Sukabumi, tepatnya di daerah Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Di sana guys, Rahmat melihat kalau Amelia pelan-pelan sudah bergerak namun belum sadar sepenuhnya dari pingsannya. Dalam kondisi seperti itu, kembali timbul niatan jahat untuk memperkosa Amelia Ulfa Supandi. Tidak mau membuang banyak waktu, ia kemudian langsung melucuti satu persatu pakaian dari penumpang cantik tersebut. Saat sedang asik menyetubuhi wanita cantik itu, tiba-tiba saja Amelia Ulfa Supandi tersadar dari pingsannya dan langsung berteriak meminta pertolongan sehingga membuat Rahmat terkaget dan juga ketakutan. Namun meskipun begitu, Rahmat tetap saja melanjutkan untuk memperkosa Amelia sembari menyiksa wanita itu dengan menampar dan menutup mulutnya agar aksi tersebut tidak ketahuan oleh warga. Setelah memuaskan hasrat seksualnya, Rahmat kemudian mencekik bagian leher Amelia selama beberapa menit. Meskipun Amelia sudah melakukan pemberontakan dengan sekuat tenaga, namun ia masih kalah dari segi tenaga dengan Rahmat sehingga semua usaha yang dilakukan gadis tersebut sia-sia saja. Tidak lama kemudian akhirnya Amelia Ulfa Supandi menghembuskan nafas terakhirnya di tangan supir angkot tersebut. Mengetahui bahwa sang korban telah meninggal dunia, tidak membuat hasratnya menjadi surut. Ia kembali memperkosa tubuh tidak bernyawa itu berkali-kali hingga akhirnya Rahmat benar-benar puas. Ia pun kemudian mengemudikan mobilnya berputar-putar mencari tempat untuk membuang tubuh Amelia. Masih di hari yang sama sekitar jam 11 malam, ia lalu mengemudikan mobil angkotnya menuju ke area Ciberem, Sukabumi. Lokasi itu sengaja dipilih oleh Rahmat karena jalanan di sana yang sangat sepi dan minim penerangan, sehingga menurutnya lokasi tersebut akan menjadi lokasi yang aman untuk membuang jasad tersebut. Setibanya di sana guys, ia langsung membuang tubuh tidak bernyawa itu di pinggiran sawah. Dan setelah semua urusan dirasa sudah beres, ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya guys, Rahmat lalu menjual handphone milik Amelia Ulfa Supandi kepada seorang penadah dan uang hasil penjualan itu ia berikan kepada istrinya di rumah. Untuk motifnya, Rahmat mengaku bahwa pada kala itu dirinya sedang membutuhkan uang untuk istrinya di rumah. Ia juga mengaku bahwa niatan untuk menguasai harta benda milik korban itu tiba-tiba saja terlintas ketika dirinya melihat adanya kesempatan dan sama sekali tidak terencana. Rahmat menjelaskan bahwa dirinya sedang dalam kesulitan ekonomi sehingga akhirnya nekat berbuat seperti itu. Atas perbuatannya, aparat kepolisian resmi menjadikan Rahmat sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Subsidiar, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, subsidiar pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Rahmat berusia 25 tahun karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Atas putusan tersebut, pihak keluarga besar dari Amelia Ulfa Supandi mengaku menerima dan menghargai putusan dari majelis hakim. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama.
Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.